Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 232. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muzhen telah berdiri di puncak gunung dari wilayah utara, memandang tanah yang kini berada di bawah kendali dari kediamanmu. Meski wilayah itu mulai kembali makmur, pikirannya justru dipenuhi dengan sebuah kegelisahan. Setelah mencapai kesempurnaan dari penguasa bumi, Muzhen telah menyadari bahwa waktunya semakin sempit. Ibunya masih dipenjara di dalam menara leluhur oleh klan Buddha kuno sialan. Sementara ayahnya berada di alam spiritual utara, masih menunggu kepulangan dari sang putra ini. Demi memenuhi janjinya kepada kedua orang tuanya itu, Muzhen pun bertekad untuk menembus pada kekuatan alam penguasa surgawi, meski mengetahui bahwa jalan yang hampir mustahil untuk ditempuh. Di dalam dunia seribu besar yang tak terhitung jumlahnya para jenius yang berhenti di ambang penguasa surgawi tanpa pernah berhasil melangkah lebih jauh, Muzhen memahami bahwa kekuatannya saat ini masih bagaikan semut di hadapan para penguasa surgawi sejati. Namun dia tidak memiliki pilihan lain selain terus maju, karena hanya dengan kekuatan mutlak dia bisa membebaskan ibunya dari cengkraman klan Buddha kuno. Tekadnya pun semakin bulat untuk mencari kesempatan yang bisa mengubah nasibnya. Harapannya tertuju pada mutiara spiritual naga putih peninggalan Raja Naga Putih pada saat itu. Dahulu sang senior berjanji akan memberikan sebuah kesempatan besar jika Muzhen suatu hari nanti mampu mencapai alam asalnya dan membantu mengusir ras jahat asing. Muzhen kemudian menelusuri tanda naga putih yang tertanam di dalam tubuhnya. Setelah mengerahkan seluruh kekuatan spiritual, menara kristal dan juga tubuh emas abadi, tanda naga putih itu pun pada akhirnya aktif. Garis naga putih berubah menjadi sebuah penunjuk arah yang mengarah pada wilayah barat daya dari dunia seribu besar, menandakan bahwa kekuatannya kini telah diakui dan dia telah memenuhi syarat untuk memulai perjalanan menuju wilayah kekuasaan Raja Naga Putih. Tanpa ragu sedikit pun Muzhen pun berpamitan dalam hati kepada kediamanmu ini, yang kemudian dia berjanji akan kembali sebagai sosok yang mampu mengguncang seluruh benua Tianluo. Mandala dan juga Lingqi yang menyaksikan kepergian Muzhen pun percaya bahwa kepulangannya kelak akan membawa perubahan besar. Selama 3 bulan, Muzhen telah menjelajahi alam hampa tanpa henti, melewati banyak benua demi mengikuti petunjuk dari simbol naga putih. Akhirnya dia pun tiba di wilayah barat daya, tempat simbol ruang menuju alam asal dari yang mulia naga putih. Meskipun pintu menuju alam itu tersembunyi dan sangat sulit untuk ditemukan, tapi Muzhen tetap melanjutkan pencariannya dengan kesabaran dan juga keyakinan penuh, karena dia percaya bahwa kesempatan untuk menjadi seorang penguasa surgawi sedang menantinya di balik perjalanan ini. Muzhen menghabiskan waktu 2 bulan tanpa menjelajahi alam hampa demi menemukan simbol ruang yang mengarah pada dunia asal yang mulia naga putih. Setiap kali kekuatan spiritualnya habis, dia berhenti untuk berkultivasi hingga pulih, lalu kembali melanjutkan pencarian. Meski berkali-kali gagal dan sempat meragukan apakah petunjuk yang dimiliki dari simbol naga putih itu salah atau bahkan dunia itu telah hancur, Muzhen tetap menolak untuk menyerah. Baginya kesempatan ini adalah harapan terbesar untuk menemukan jalan menuju alam penguasa surgawi dan juga menyelamatkan ibunya dari orang-orang klan Buddha kuno sialan. Saat hendak mengakhiri pencarian pada suatu hari, Muzhen tiba-tiba merasakan gangguan ruang yang sangat samar. Dengan ketelitian yang telah diasah selama berbulan-bulan, dia segera melakukan penyelidikan dan akhirnya menemukan adanya sebuah simbol ruang berukuran sekecil debu. Penemuan ini membuatnya sangat gembira karena inilah gerbang menuju alam asal dari yang mulia Raja Naga Putih. Namun Muzhen tidak terburu-buru masuk ke dalam lubang sekecil debu itu. Dia lebih dahulu memulihkan seluruh kekuatan spiritualnya hingga mencapai kondisi puncaknya, sambil berjaga supaya tidak ada orang lain yang menemukan simbol ruang
yang berupa lubang sekecil debu ini. Dia memahami bahwa alam-alam bawah sering menyimpan sebuah peluang besar sehingga keberadaan dari gerbang itu harus tetap dirahasiakan. Setelah kekuatan Mu Chen pulih sepenuhnya, dia pun membuka simbol ruang itu hingga akhirnya berubah menjadi sebuah lubang hitam raksasa. Namun tubuhnya tidak bisa menembus penghalang ini karena aturan alam menolak kedatangan orang dari dunia seribu besar. Dan beruntungnya mutiara spiritual naga putih yang telah diberikan oleh Yang Mulia Raja Naga Putih memancarkan sinar cahaya putih yang kemudian menjadi kunci untuk bisa melewati batasan tersebut. Dengan tekad bulat, Mu Chen pun melangkah masuk ke dalam lorong hitam sambil berharap di dalam perjalanan kali ini dia akan membawa sebuah kesempatan menjadi seorang penguasa surgawi. Setelah dia masuk, lubang hitam itu kembali menutup dan menghilang tanpa jejak. Mu Chen kemudian tiba di sebuah dunia yang dipenuhi langit dan juga daratan berwarna merah gelap. Seolah seluruh wilayah ini telah diselimuti oleh cairan merah. Dia pun segera menyadari bahwa energi dari dunia ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan energi yang berada di dalam dunia seribu besar. Sehingga Mu Chen harus menghemat kekuatan spiritualnya dari jejak aura di sekitarnya. Mu Chen memastikan bahwa dunia ini telah dikuasai oleh ras jahat asing. Salah satu kekuatan dari ras jahat yang tengah mengubah dunia menjadi wilayah kekuasaan mereka. Dia pun memutuskan untuk tidak bertindak gegabah sebelum Mu Chen mengetahui kekuatan dari musuh yang akan dia hadapi, terutama apakah ada Kaisar Iblis yang setara dengan tingkat penguasa surgawi. Saat melakukan penyelidikan secara diam-diam, Mu Chen awalnya mengira seluruh dunia ini telah musnah. Namun setelah melakukan penjelajahan lebih jauh, dia akhirnya menemukan adanya sebuah kota yang masih dihuni oleh penduduk asli. Dari sinilah petualangan barunya untuk mengungkapkan keadaan dunia itu pun resmi dimulai. Dari kejauhan kota itu tampak ramai seperti kota biasa. Namun setelah mengamati dengan seksama, Mu Chen menyadari sesuatu yang ganjil. Wajah dari seluruh penduduk dari kota ini terlihat pucat. Mata mereka kehilangan harapan dan di balik senyum yang dipaksakan tersimpan keputusasaan yang mendalam. Mereka hidup layaknya mayat hidup, seolah hanya menunggu ajal datang. Tak lama kemudian suara sirine telah berbunyi melengking memecah keheningan. Seluruh kota langsung dilanda kepanikan. Para penduduk berlarian menyelamatkan diri. Sementara dari langit muncul para anggota ras jahat asing yang menggunakan jubah-jubah berwarna merah. Mereka menerkam manusia satu persatu, menghisap cairan merah di dalam tubuh mereka hingga mengering, yang kemudian melemparkan mayat dari orang ini begitu saja. Mu Chen pun tersadar bahwa penduduk kota ini memang sengaja dipelihara seperti ternak. Mereka dibiarkan hidup hanya supaya cairan merah mereka bisa dijadikan santapan lezat oleh para ras jahat asing yang lapar. Pemandangan kejam seperti itu membangkitkan amarah luar biasa di dalam diri Mu Chen. Ketika seorang gadis muda hampir menjadi korban berikutnya, Mu Chen pun turun tangan. Dalam sekejap dia menghancurkan anggota ras jahat asing itu yang hendak menghisap cairan merah dari gadis tersebut. Gadis ini pun bukannya merasa lega, justru memohon agar Mu Chen segera melarikan diri karena dia yakin para iblis akan membalas dengan lebih kejam lagi. Dan benar saja, ratusan hingga ribuan anggota ras jahat asing yang menggunakan pakaian berwarna merah, mereka segera datang mengepung Mu Chen dari berbagai arah. Namun Mu Chen masih tetap tenang. Dia kemudian menghibur gadis ini supaya tidak takut. Lalu Mu Chen menghentakkan kakinya ke tanah. Gelombang energi spiritual yang dahsyat meledak pada seluruh penjuru kota ini, memusnahkan seluruh pasukan ras jahat asing hanya dalam hitungan detik saja. Mereka kemudian meledak berubah menjadi kabut merah. Melihat bahwa para iblis yang selama ini dianggap tidak terkalahkan musnah hanya dengan satu hentakan kaki Mu Chen saja, seluruh penduduk dari kota ini pun langsung berlutut. Mereka menganggap Mu Chen adalah dewa langit yang telah datang untuk menyelamatkan mereka semuanya. Dengan penuh tangis mereka kemudian menceritakan bagaimana selama bertahun-tahun ini mereka diperlakukan seperti hewan ternak, dipaksa hidup hanya untuk menyediakan cairan merah bagi ras jahat asing. Mereka adalah ras jahat darah.
Sementara anak cucu mereka juga akan mengalami nasib yang sama. Melihat pemandangan seperti ini membuat Muzhen semakin memahami kenapa seluruh dunia seribu besar pada saat itu harus bersatu melawan ras jahat asing. Ia pun berjanji akan membebaskan para rakyat ini dari penderitaan tersebut. Pada saat itulah dia merasakan keberadaan sosok yang jauh lebih kuat di kedalaman kota tersebut. Gadis itu kemudian menjelaskan bahwa sosok tersebut adalah Jenderal Iblis Merah, monster yang setiap kali terbangun akan langsung menghisap cairan merah dari ribuan orang. Tanpa menunjukkan sedikit pun rasa gentar, Muzhen langsung membentuk bola energi spiritual raksasa yang kemudian melemparkannya pada pusat kota untuk memaksa sang Jenderal Iblis Merah segera keluar, dan hal ini menandai dimulainya pertempuran yang jauh lebih besar. Ledakan dari bola energi spiritual yang dilemparkan Muzhen membangunkan Jenderal Iblis Merah, penguasa kota darah besi yang selama ini menjadi mimpi buruk dari seluruh penduduk. Kemunculannya langsung membuat semua orang ketakutan dan mereka yakin bahwa sosok misterius yang telah menyelamatkan mereka pun tak akan pernah mampu mengalahkan monster sekuat Jenderal Iblis Merah. Namun Muzhen masih tetap tenang. Dari aura yang dipancarkan lawannya, dia segera mengetahui bahwa kekuatan Jenderal Iblis Merah hanya setara dengan penguasa bumi tingkat sempurna, lawan yang sama sekali bukan ancaman bagi seorang Muzhen. Sambil mencoba menggali informasi tentang kekuatan dari ras jahat merah atau ras jahat darah, Muzhen mengetahui dari seorang gadis bahwa ada sosok bernama Ratu yang telah memahami situasi musuh jauh lebih baik daripada para penduduk. Tidak lama kemudian Jenderal Iblis Merah muncul dengan amarah membara setelah melihat seluruh pasukannya dimusnahkan oleh Muzhen. Tanpa banyak bicara, dia pun langsung melancarkan serangan menggunakan lautan merah yang telah memenuhi langit. Namun Muzhen hanya membalas dengan satu pukulan sederhana yang dipenuhi dengan kekuatan dari energi kristal. Serangan itu langsung menghancurkan lautan merah, menghantam tubuh dari sang Jenderal Iblis Merah hingga terpental puluhan ribu meter, dan dia pun tewas seketika menjadi kabut merah. Muzhen bahkan sempat merasa kecewa karena ternyata lawannya terlalu lemah dan mati terlalu cepat, sehingga Muzhen kehilangan kesempatan untuk mengorek informasi penting mengenai struktur dari ras jahat merah. Kemenangan luar biasa itu membuat seluruh penduduk dari kota ini hanya bisa terdiam dan juga melongo. Sosok yang selama ini mereka anggap sebagai Raja Iblis ternyata bisa dikalahkan hanya dengan satu pukulan saja. Mereka pun semakin yakin bahwa Muzhen adalah Dewa Langit yang telah turun menyelamatkan mereka semuanya. Setelah memastikan keadaan aman, Muzhen menghilang dari hadapan orang-orang ini. Namun diam-diam dia tetap mengikuti rombongan penduduk yang telah melarikan diri. Dia penasaran dengan sosok Ratu yang disebut-sebut memiliki pengetahuan luas tentang ras jahat merah. Muzhen menduga bahwa orang-orang ini yang telah melarikan diri sedang menuju sebuah markas rahasia yang menjadi benteng terakhir perlawanan umat manusia di dalam dunia aneh ini. Selama 2 hari perjalanan, Muzhen mengamati dari kejauhan tanpa memperlihatkan dirinya. Akhirnya mereka telah tiba di sebuah negara kota raksasa yang dihuni ratusan juta penduduk asli. Pemandangan itu membuat Muzhen terkejut karena dia tidak menyangka ras jahat merah masih membiarkan wilayah sebesar itu tetap bertahan. Saat para penjaga pintu gerbang mempertanyakan asal-usul dari para penduduk pengungsi, gadis yang pernah diselamatkan Muzhen menceritakan bagaimana seorang Dewa Langit telah memusnahkan seluruh pasukan ras jahat dari klan jahat merah. Bahkan dia juga telah berhasil mengalahkan seorang Jenderal Iblis Merah hanya dengan satu serangan saja. Awalnya para penjaga itu menganggap bahwa cerita ini mustahil, tetapi setelah semua pengungsi memberikan kesaksian yang sama, mereka memutuskan untuk segera melaporkan kejadian itu kepada sang ratu. Ketika laporan sampai ke dalam istana, lonceng darurat pun langsung dibunyikan, menandakan bahwa kabar tentang kemunculan sang penyelamat misterius yang tidak lain adalah Muzhen
Muchen telah mengguncang seluruh pusat kekuatan manusia di dalam dunia ini. Di negara kota terakhir yang masih bertahan, para pejabat tinggi segera berkumpul setelah mendengar laporan tentang hancurnya kota darah besi. Dari tempat persembunyiannya, Muchen terus melakukan pengamatan bahwa sebagian besar para pemimpin di sana memiliki kekuatan yang cukup besar, namun juga menyadari suatu yang mengkhawatirkan. Beberapa pejabat memancarkan aura dingin khas dari ras jahat asing, tanda bahwa mereka telah menerima kekuatan dari para musuh. Tidak lama kemudian, sosok yang disebut sebagai seorang ratu kini telah muncul. Ternyata dia adalah seorang gadis muda berjubah hitam yang sangat cantik, tetapi memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan sebanding dengan Jenderal Iblis Merah. Muchen pun menyadari bahwa gadis ini adalah harapan terakhir umat manusia di dalam dunia ini. Di hadapan dari sang ratu, gadis yang pernah diselamatkan, Muchen menceritakan bagaimana seorang dewa langit telah mengalahkan Jenderal Iblis Merah hanya dengan satu pukulan saja. Kisah itu pun membuat seluruh aula menjadi gempar, namun seorang pejabat tua yang memiliki posisi sebagai tetua agung segera menantangnya. Dia menolak mempercayai adanya dewa langit dan justru mengusulkan agar seluruh pengungsi dikembalikan kepada ras jahat asing saja, disertai dengan upeti tambahan. Demi meredakan kemarahan mereka, beberapa pejabat yang lainnya yang diam-diam juga berpihak kepada ras jahat asing langsung mendukung usulan dari sang tetua agung. Di sisi lain, Jenderal Agung dan juga para pejabat yang setia terhadap sang ratu pun mengecam keputusan dari tetua agung. Mereka lebih memilih bertarung hingga mati daripada harus menyerahkan jutaan rakyat yang setiap tahunnya digunakan sebagai makanan bagi para ras jahat asing itu. Perdebatan sengit akhirnya memperlihatkan betapa dalamnya perpecahan yang telah terjadi di antara para pemimpin umat manusia ini. Mendengarkan semua itu dari tempat persembunyiannya, Muchen akhirnya memahami sebuah kenyataan yang cukup menyedihkan. Negara kota yang tampak sebagai benteng terakhir umat manusia ternyata hanya diizinkan tetap hidup karena ras jahat asing membutuhkan pasokan manusia secara terus-menerus. Demi mempertahankan sedikit harapan, sang ratu pada akhirnya terpaksa menyaksikan jutaan rakyatnya diserahkan setiap tahun kepada ras jahat asing itu. Meskipun ratu ini dipuja-puji sebagai penyelamat, tapi dia sebenarnya hidup di dalam rasa bersalah dan keputusasaan karena belum mampu menghancurkan ras jahat asing yang bernama ras jahat merah di dalam tempat ini. Penderitaan itu membuat Muchen semakin yakin bahwa bangsa ini memang membutuhkan seorang yang mampu membalikkan seluruh keadaan. Ketika Muchen mengamati dari tempat persembunyiannya, ratu tiba-tiba menoleh tepat ke arah persembunyian itu. Berkat kepekaan alami, dia mampu merasakan kehadiran tamu misterius dan kemudian dengan sopan mempersilahkan untuk menampakkan dirinya. Muchen pada akhirnya hanya bisa keluar dari tempat persembunyian. Dia pun kemudian turun memasuki aula ini dan langsung dikenali oleh gadis yang pernah dia selamatkan dan juga memberikan julukan kepada Muchen sebagai Dewa Langit. Namun tetua agung kembali melontarkan tuduhan bahwa Muchen telah membawa bencana bagi seluruh negeri dengan melenyapkan pasukan ras jahat asing dan bahkan juga mengalahkan Jenderal Iblis Merah. Mendengarkan ucapan itu, Muchen hanya tersenyum dingin. Dia kemudian menyebut lelaki tua yang merupakan tetua agung ini adalah pengkhianat pengecut yang telah bersekongkol dengan ras jahat asing. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan dari tetua agung yang kemudian menembus seluruh pertahanan dari orang tua itu. Lalu Muchen mencekik lehernya dengan satu tangan. Orang-orang yang berada di dalam aula ini pun langsung terdiam. Pada saat itulah semua orang akhirnya menyadari bahwa pemuda misterius ini benar-benar memiliki kekuatan yang jauh melampaui siapapun yang pernah mereka lihat di dalam dunia ini.
Muchen telah berhasil melumpuhkan Tetua Agung, sang pengkhianat yang telah bekerja sama dengan ras jahat asing. Hanya dengan satu gerakan semua orang pun terdiam. Para pejabat yang sebelumnya mendukung Tetua Agung menjadi ketakutan. Sementara Muchen mengungkapkan sebuah kenyataan pahit bahwa negara kota ini bukan tempat perlindungan terakhir, melainkan hanya kandang besar tempat para manusia dipelihara sebelum pada akhirnya akan dikorbankan kepada ras jahat merah. Mendengarkan hal itu, sang ratu tidak membantah. Dengan penuh rasa bersalah dia mengakui bahwa dirinya memang gagal menyelamatkan seluruh rakyatnya dan hanya mampu mempertahankan sedikit harapan agar umat manusia di dalam dunia ini tidak benar-benar punah. Ketika mengetahui bahwa Muchen bukan berasal dari dunia mereka, mata dari sang ratu pun langsung berbinar. Berdasarkan buku catatan kuno, dia percaya ada dunia yang jauh lebih tinggi di atas langit, tempat para ahli yang mampu melawan ras jahat asing berasal. Harapan seluruh pejabat yang ada di dalam ruangan ini pun kembali bangkit. Namun sebelum pembicaraan berlanjut, wajah Muchen berubah serius. Dia merasakan kedatangan musuh yang jauh lebih kuat. Tidak lama kemudian langit berubah menjadi warna merah. Awan hitam telah memenuhi cakrawala dan aura mengerikan menyelimuti seluruh negeri ini. Para penduduk langsung dilanda kepanikan karena mereka tahu bahwa ras jahat merah telah datang untuk melakukan pembalasan. Di langit pada saat ini muncul 4 jenderal iblis yang juga menggunakan armor merah. Mereka telah datang dengan memimpin pasukan besar. Namun perhatian Muchen justru tertuju pada sosok berambut putih yang duduk dengan santai di atas singgasana berwarna merah. Dialah raja dari klan iblis merah. Penguasa wilayah itu memiliki kekuatan setara dengan penguasa surgawi. Dengan suara dingin, Raja Iblis Merah menuntut agar Muchen diserahkan kepadanya. Dan sebagai hukuman, Raja Iblis Merah ini pun memerintahkan negara kota untuk menyerahkan 10 juta manusia sebagai makanan. Ancaman itu membuat seluruh pejabat kembali diliputi ketakutan. Bahkan Tetua Agung yang masih terikat di pilar batu mulai melakukan ejekan kepada Muchen dan berharap semua orang menyerahkannya kepada musuh. Namun pada saat yang menentukan ini, Ratu kemudian mengambil sebuah keputusan yang cukup mengejutkan. Meski sadar seluruh bangsanya bisa musnah, tetapi dia menolak untuk menyerahkan Muchen dan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah lagi mengorbankan rakyatnya demi mempertahankan hidup yang hina ini. Keberanian dari sang ratu membuat Muchen terkesan setelah memastikan bahwa ras jahat merah hanya memiliki 6 orang Raja Iblis Merah. Sebagai penguasa tertingginya, dia melangkah keluar dari dalam aula sambil berkata tenang, mulai sekarang jumlah dari raja itu hanya akan tinggal 5 saja. Di hadapan seluruh penduduk, Muchen berdiri sendirian menghadapi Raja Iblis Merah. Ketika sang Raja Iblis menanyakan apakah dialah yang telah mengalahkan pasukan ras jahat merah miliknya, Muchen dengan santai mengakui, memang aku yang melakukannya. Terus kau mau apa? Dan bahkan Muchen menyebut mereka sebagai binatang penghisap darah. Raja Iblis Merah akhirnya menyadari bahwa Muchen berasal dari dunia 1000 besar dan segera berniat untuk mengalahkannya supaya campur tangan dari dunia yang lebih tinggi tidak semakin meluas. Sementara itu, Muchen tetap tersenyum tenang. Dia memulai pertempuran besar yang akan menentukan nasib dari seluruh dunia ini. Muchen kemudian maju menghadapi 4 jenderal iblis merah yang telah diperintahkan oleh sang Raja Iblis Merah untuk menguji kekuatan Muchen. Seluruh penduduk kota pun menyaksikan dengan perasaan cemas karena mereka percaya gabungan dari 4 orang jenderal iblis mustahil untuk dikalahkan. Tapi Muchen masih tetap tenang. Dengan satu pukulan yang dipenuhi kekuatan cahaya kristal, dia menghancurkan seluruh serangan dari 4 orang jenderal ini. Saat keempat jenderal mencoba melarikan diri, Muchen tidak memberikan mereka kesempatan. Pukulan itu kemudian menembus tubuh mereka dan memusnahkan 4 jenderal dalam sekejap tanpa meninggalkan jejak apapun. Kemenangan luar biasa itu membuat orang-orang di dalam kota ini langsung terdiam sebelum akhirnya berubah menjadi sorak-sorai bagi penduduk yang selama ini hidup dalam ketakutan. Muchen benar-benar seperti dewa langit yang turun untuk menyelamatkan mereka semuanya.
Di sisi lain raut wajah dari Raja Iblis Merah berubah muram. Ia menyadari bahwa Mu-Chen ternyata jauh lebih kuat daripada yang telah dia perkirakan. Namun justru karena itulah dia memutuskan bahwa pemuda ini harus disingkirkan hari itu juga. Jika tidak, maka harapan yang baru saja muncul di dalam hati manusia akan semakin besar dan mengancam kekuasaan ras jahat merah. Raja Iblis Merah kemudian berdiri dari singgasananya dan turun menghadapi Mu-Chen. Secara langsung, dia masih memberi kesempatan terakhir agar Mu-Chen meninggalkan dunia ini, tetapi Mu-Chen menolak tanpa ragu. Baginya, kejahatan dari ras jahat merah sudah terlalu besar untuk dibiarkan terus berlangsung. Melihat penolakan seperti itu, Raja Iblis Merah langsung mengerahkan kekuatan penuhnya. Lautan merah memenuhi langit, lalu muncullah sosok iblis raksasa setinggi puluhan ribu meter yang memancarkan tekanan mengerikan. Seluruh dunia ini seakan bergetar. Para penduduk kota kembali dipenuhi rasa takut. Bahkan sang ratu teringat bagaimana dahulu kala gurunya telah tewas di tangan kekuatan mengerikan tersebut. Namun berbeda dengan orang-orang ini, Mu-Chen tetap berdiri tenang sambil memegang menara kristalnya. Dia justru tersenyum dan berkata bahwa jika itu memang jurus terkuat dari sang Raja Iblis Merah, maka pertarungan ini akan segera berakhir. Raja Iblis Merah kemudian melancarkan teknik pamungkas. Matahari merah turun dari langit. Sebuah matahari merah raksasa terbentuk yang kemudian melesat menuju Mu-Chen. Raja Iblis Merah sengaja mengarahkan serangannya ke arah kota ini supaya Mu-Chen tidak bisa menghindar tanpa mengorbankan jutaan penduduk. Dia yakin pemuda itu pasti akan terjebak di dalam dilema antara menyelamatkan diri sendiri atau melindungi orang-orang di dalam kota ini. Namun Mu-Chen sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman tersebut. Dia hanya tersenyum tipis menyadari bahwa musuhnya mulai menggunakan cara-cara licik karena tak lagi bisa menang dengan kekuatan semata. Dengan penuh ketenangan, Mu-Chen bersiap menghadapi serangan pamungkas itu, sementara seluruh dunia menahan nafas menunggu hasil bentrokan yang akan menentukan nasib dari umat manusia. Mu-Chen sama sekali tidak gentar menghadapi serangan pamungkas dari Raja Iblis Merah. Saat matahari merah raksasa meluncur ke arahnya, dia kemudian membentuk sebuah segel tangan, menciptakan jaring kristal raksasa yang menyelimuti seluruh serangan tersebut. Berbeda dari dugaan Raja Iblis Merah, jaring raksasa kristal itu bukan hanya mampu menahan matahari merah, tapi juga menyegel seluruh kekuatan di dalamnya. Hanya dalam hitungan detik saja matahari merah yang semula sangat mengerikan berubah menjadi manik-manik kecil seukuran kelereng yang sekarang telah berada di dalam kendali dari seorang Mu-Chen. Dengan tenang, Mu-Chen kemudian melemparkan manik-manik merah ini kembali ke tengah pasukan ras jahat asing. Ledakan besar pun terjadi memusnahkan banyak prajurit dari ras jahat asing itu. Para penduduk kota yang menyaksikan adegan ini langsung bersorak kembali karena untuk pertama kalinya mereka melihat Raja Iblis Merah telah dipermalukan di hadapan seluruh pasukannya. Namun Mu-Chen belum berniat mengakhiri pertarungan. Saat Raja Iblis Merah masih terkejut, sebuah menara kristal segera turun dari langit, menyegel seluruh ruang yang ada di sekitarnya. Raja Iblis Merah terperangkap tanpa adanya jalan keluar. Mu-Chen kemudian memasuki menara itu dan mengaktifkan kekuatan terbesarnya dengan menggunakan puluhan juta cairan spiritual tertinggi. 8 patung dewa iblis kuno yang ada di dinding menara kristal pun terbangun ketika sang Raja Iblis Merah merasakan aura dari 8 patung itu. Wajahnya berubah pucat. Dia menyadari bahwa patung-patung ini dibuat dari jasad-jasad kaisar iblis ras jahat asing, makhluk yang jauh lebih kuat daripada kekuatannya sendiri. Saat itulah rasa takut mulai menguasai hati Raja Iblis Merah. Dia sadar bahwa lawan di hadapannya bukanlah seorang kultivator biasa. Mu-Chen kemudian mengaktifkan teknik 8 Buddha, cahaya pemusnah iblis Buddha. 8 sinar hitam melesat dari dalam patung-patung itu yang kemudian menutup seluruh jalan keluar. Raja Iblis Merah merasa tidak memiliki sebuah harapan. Dia kemudian meledakkan dirinya sendiri demi bisa melarikan diri. Namun cahaya pemusnah itu terus mengejarnya tanpa henti, mengikis kekuatannya sedikit
sedikit demi sedikit hingga tubuhnya kembali terbentuk dalam keadaan yang sangat lemah, yang kemudian dipenuhi oleh kutukan-kutukan hitam. Ketakutan yang selama ini tak pernah dirasakan oleh Raja Iblis Merah pun muncul. Dia mencoba mengancam Muzhen dengan mengatakan bahwa jika dirinya sampai mati, maka 5 raja yang lainnya akan segera datang untuk melakukan balas dendam. Mendengarkan ancaman itu, Muzhen justru tersenyum. Dia memutuskan untuk tidak melenyapkan Raja Iblis Merah bukan karena takut, melainkan karena Muzhen memiliki sebuah rencana yang lainnya yang jauh lebih berguna. Dengan satu perintah, cahaya kristal menutup seluruh tubuh Raja Iblis Merah, menyegel seluruh kekuatannya hingga dia berubah menjadi sebuah bola cahaya merah seukuran telapak tangan. Raja Iblis Merah pun menjerit, mencoba menghancurkan diri sendiri, tapi semuanya telah terlambat. Dia sekarang benar-benar menjadi tawanan dari Muzhen sambil memegang bola cahaya merah yang di dalamnya berisi Raja Iblis Merah ini. Muzhen pun menatap wajah Raja Iblis yang telah dipenuhi keputusasaan. Lalu dia berkata dengan tenang, "Kau telah kalah." Kemenangan itu bukan hanya menyelamatkan negara kota ini, tapi juga menjadi titik balik yang membangkitkan harapan dari seluruh umat manusia untuk melawan ras jahat asing. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah 5 raja lainnya dari klan Iblis Merah akan segera datang dan menuntut balas terhadap Muzhen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Sob.